Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi akhirnya turun tangan atasi terkait kasus siswa SMA 6 Garut yang bundir mengakhiri hidupnya diduga karena dibully. Wah, ini sepertinya sangat menarik sekali nih untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi seperti apa videonya? Ini dia. Asli kasihan bener sih ini. Duh, yang sabar ya. Ini ya, saya kan anak itu sakit tuh 1 bulan di rumah sakit. Iya. Betul nggak ada sekolah yang nengok sama sekali? Kalau untuk itu Bapak, kebetulan pada saat itu bukan hanya almarhum yang sakit, itu ada aparen juga yang sakit, yang sama-sama dirawat juga sama-sama dengan penyakit yang sama, tipes. Sama juga untuk aparen juga kebetulan saya dan rekan-rekannya almarhum tidak menjenguk aparen. Aparen juga sama sakit, rumahnya malah lebih dekat gitu. Kalau posisi almarhum kan kenapa nggak dijenguk katanya? Iya, jadi begini Bapak, pada saat itu kebetulan rekan-rekannya lagi pada sibuk banyak kegiatan ekskul. Kalau saya waktu itu sudah minta bantuan ke Pak Yana, ke Pak Kusdina, namun beliau baik Pak Yana baik Pak Kusdina tidak bisa mengantar saya gitu. Saya sudah ada keinginan Bapak, karena kan posisinya saya ada kekurangan Pak. Satu, saya tidak bisa naik motor gitu Pak ya. Jadi saya minta bantuan ke Pak Yana, ke Pak Kusdina. Kedua, jauh gitu kan Pak ya. Terus memang kebetulan saat itu teman-teman kegiatan sibuk, terus saya mau pulang sekolah juga, waktu itu hujan, ada beberapa kali hujan. Lalu yang pria yang perawatan yang kedua itu kebetulan udah masuk ke hari libur, saya jarang ke sekolah. Kebetulan saya juga rumahnya jauh Bapak gitu. Ya baik. Lokasi saya rumahnya jauh. Ya sebenarnya kalau nengok sih gampang. Iya betul Bapak. Nyewa angkot rame-rame. Gitu. Ya. Saya sudah minta maaf Pak Kepala ke Ibu lah waktu itu memposting di Instagram, menceritakan tentang depresi yang dialami oleh anak Ibu. Percakapan dengan anak saya. Percakapan. Kemudian Ibu lapor ke PPA. Ya, saya datang ke PPA Kabupaten. Ya. Terus ada reaksi PPA Kabupaten? Ada Pak. Anak saya langsung ditangani psikolog dari PPA, konseling. Waktu itu juga didampingi dengan tim Bu Putri dari CTH. Terus ada mediator juga di sana. Lihat tuh maunya ekspresinya. Tanya. Coba kalian perhatikan ini ya. Ekspresi dari kepala sekolahnya ini mencurigakan sekali ya. Dia kira mungkin netizen ini nggak jeli apa ya. Kepada orang tua aja begitu sinisnya ya tatapannya. Apalagi sama anak muridnya ini. Waduh. Ini tolong ditindak tegas Pak. Untuk wali kelas dan kepala sekolahnya. Biar untuk kedepannya ini biar ada efek jera gitu loh. Dan tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini. Kalau perlu mah dipecat aja lah. Saya sebagai orang tua murid jadi sebel melihat ini, asli emosi. Oke, kita lanjut lagi. Ibu tahu maunya seperti apa? Saya lihatin tatapannya tuh. Saya pengen fokus ke anak saya, untuk pemulihan mental anak saya. Jadi saya bilang pengennya harusnya saya pengen mediasi Pak dengan sekolah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak saya sampai depresi berat seperti ini, karena psikolog menyebutkan anak saya depresi berat gitu Pak, depresi. Bilangnya itu sampai dia harus dirujuk ke psikiater. Saya sudah menginformasikan ke guru BK-nya, ke Bapak, WA, tapi tidak ada balasan Pak. Saya juga kata mediatornya, terus Ibu mau apa sekarang? Saya mau fokus ke pengobatan mental anak saya dulu Pak. Tapi saya pengen tahu, harusnya saya pengen tahu informasi dari sekolah tentang anak saya gitu Pak. Oke. Ibu sudah lapor ke Bapak. Iya. Ini kan Bapak ASN kan? Iya. Oke. Ini kan merasa saya dipermalukan di depan teman-temannya oleh guru fisika. Fisika Bapak. Ya, cok Ibu, bener nggak Ibu pernah suka merendahkan ketika pembelajaran? Tidak Pak, jadi gini, biasa kan 1 minggu itu MPLS, minggu kedua baru KBM. Nah ketika KBM kan biasanya anak-anak masih masa perkenalan, jadi masih mau Bu kenalan jangan dulu belajar seperti itu ya, biasa kenalan. Kebetulan saya 3 jam pelajaran, berarti 1 minggu 1 kali di kelas anak tiap hari Rabu Pak, dari jam 1.15 sampai jam pulang Pak.
15.30. Setelah kenalan, saya kasih tugas hanya asesmen awal, diagnosis awal, hanya 10 jajar terkait materi saya, terus hanya menjawab benar salah, menulis 10 jajar. Biasa saya berkeliling melihat anak tidak beres. Kan masih kejam pulang Pak. Oh yang belum minggu depan dikumpulkan ya. Ya minggu depannya masih belum. Oh nanti pulang harus dikumpulkan ya. Ini karena udah pertemuan berikutnya belum beres. Tapi memang ada beberapa juga teman dikumpulkan, tapi kok tulisannya tidak bertambah. Berikutnya berarti pertemuan ketiga. Ketika masuk kelas biasa pembelajaran, saya panggil ke depan. Dia coba ya baca, dia bisa baca. Alhamdulillah kamu ternyata bisa baca. Terus kenapa ini tulisannya setelah 3 minggu masih belum beres? Bu, ini tangan saya suka keringetan, terus suka gatel-gatel, jadi saya sulit untuk menulis. Ya udah lain kali belajarnya lebih rajin. Nggak kuat katanya Pak. Izin kakaknya ngomongin saya boleh kan? Boleh kakaknya. Kakaknya. Hanya bertanya, itu bukan di depan kelas Pak, berhadapan di meja buku. Saya pun tidak teriak-teriak ngobrol biasa seperti itu. Ya udah lain kali belajarnya lebih rajin dan seperti itu. Nah tapi kalau misalkan di pelajaran saya fisika, alhamdulillah di semester 1 dia tidak ada masalah, nilainya pun tuntas 76. Nah ketika masuk semester 2 memang tugas jarang dikumpulkan. Biasa sebulan sebelum PAT saya suka ke semua kelas juga di absen satu-satu. Ini belum, cepat-cepat. Ibu tidak mau ketika PAT berlangsung masih ada hutang tugas gitu Pak ya. Ini demi ya biar anak tuntas dalam pembelajaran. Di akhir pembelajaran ada dia masuk yang akhir-akhir itu menyusul jadi Pak ya, jadi tidak tepat waktu ketika ada pemberian tugas. Ada dari 8 dia cuman masuk 3 tugas yang masuk. Terus dalam kerja kelompok di pelajaran saya ada presentasi kan Pak ya di semester 2. Biasa mengikuti ada presentasi ke depan dengan temannya berbicara. Nah ketika beres PSAT ada susulan hari Jumatnya saya komunikasikan ke wali kelas. Bu yang kira anak ini dengan tugas ini ada chatnya, mangga disampaikan. Saya menerima susulan tugas walaupun di hari libur Pak ya, karena itu Jumat setengah 8 kalau tidak salah saya nge-WA-nya. Terus Jumat sore apa Sabtu pagi Ibu nge-WA lagi, Bu gimana? Ada menghubungi tidak almarhum? Tidak ada Bu. Terus orang tua saya katanya sudah chat ke orang tuanya masih tidak ada menghubungi saya. Ya sampailah akhir di rapat pleno nilainya masih belum berubah karena tidak ada komunikasi ataupun kelakuan. Kan ini Ibu wali kelas, kan kita tahu ada siswa yang mengalami penurunan kualitas akademis, sering murung, gitu. Kan itu kan terjadi kan ini siswa ini kan mengalami penurunan kualitas akademis, kemudian sering murung. Nah, apa langkah yang diambil oleh Ibu ketika ada siswa yang mengalami penurunan kualitas akademis, sering murung, memisahkan diri dari temannya? Apa yang dilakukan oleh Ibu untuk agar dia terbebas dari keterpurukan akademis, kemudian keterpurukan psikologi? Saya sudah beberapa kali saya memanggil siswa yang face to face, dipanggil pribadi gitu. Tidak ada misalnya bimbingan psikologi? Kalau itu mungkin saya bicaranya sama BK, sering ada laporan juga tentang perkembangan pria, tentang hal akademik. Dan kemudian waktu itu kan kita ada kebijakan tuh tentang barak militer. Kenapa dia tidak dimasukkan menjadi anak yang direkomendasi agar? Karena barak militer itu pas semester berapa ya Pak? Kemarin April. Oh iya, kalau yang di semester 2 itu sebetulnya almarhum ini udah
ceria gitu ya, udah semangat belajarnya Pak. April kan Iya. kita barang militer Iya. April tuh. Itu udah masuk semester April 2. masuknya malah Mei kan Mei. Iya. Maksud Itu saya sudah kenapa nggak dimasukin situ? enggak Kamu karena juga menjadi anak-anak yang selamat lah kan? Iya, Bapak, karena semester 2 saya merasa almarhum sudah banyak perubahan. Oh, sudah ceria. Iya, udah ceria, udah berbaur. Apalagi di pelajaran saya ya Pak ya, di semester 1 dia banyak tidak mengerjakan tugas, full tidak satupun. Saya hanya meminta rangkuman saja materi. Nah itu tetap saya kasih nilai, tidak apa-apa. Nanti saya berharap di semester 2. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi akhirnya turun tangan langsung untuk menemui keluarga korban ya, yang namanya pria Nailu Reda Torik, seorang siswa dari SMA 6 Garut yang meninggal dunia diduga akibat depresi berat karena bullying di sekolahnya. Dalam kunjungan ke rumah duka tersebut, Kang Deddy Mulyadi mendengarkan secara langsung kesaksian dari ibu korban, Puji, yang menceritakan perubahan drastis pada anaknya hingga ada dugaan perlakuan tidak menyenangkan yang diterima dari teman-teman dan oknum para guru. Menurut penuturan sang ibu, putranya mulai pemurung sejak akhir semester 1 setelah dituduh melaporkan teman-temannya yang merokok elektrik atau vape. Jadi dia ini dituduh gitu loh ya sama teman-temannya. Padahal kan aslinya mah enggak, belum tentu juga kan. Nah, tapi di sini sejak saat itu anaknya itu diduga dikucilkan sama teman-temannya, diintimidasi secara fisik, bahkan diduga mendapatkan perlakuan tidak pantas ya dari oknum guru. Dan sang ibu pun menyebutkan anaknya pernah disebut anak berkebutuhan khusus ABK oleh seorang guru fisika ya ini di sini, dan dijadikan contoh buruk oleh wali kelasnya di depan siswa lain. Asli parah ini. Waduh, pihak keluarga merasa pihak sekolah khususnya wali kelas abai terhadap kondisi anaknya ya. Ya seharusnya kalau wali kelasnya udah tahu ada penurunan konsentrasi atau bagaimana ya, ada perubahan gitu dari siswanya, harusnya cepat tanggap. Ini kok mereka ini seakan-akan kayak ngediemin aja gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini puncaknya, keputusan sang anak semakin menjadi-jadi setelah pihak sekolah menyatakan bahwa ia tidak naik kelas, yang menambah beban mental yang sudah berat ia pikul selama berbulan-bulan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menegaskan akan menangani kasus ini hingga tuntas. Wah, mantep banget ini. Pokoknya harus diusut terus sampai tuntas. Ini yang bikin aku kesel. Tanggapan sinis ini loh, tatapan sinisnya dari tadi tuh, bapak-bapak tadi. Wah, sama orang tua muridnya aja kayak gitu, apalagi sama muridnya. Asli sih ini, harus diusut sampai tuntas, biar nggak ada kedepannya ini nggak terulang lagi hal-hal yang seperti ini.